Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman biologi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba menjelaskan materi fisiologi hewan terkait dengan gestasi atau kehamilan. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh teman-teman kita, yang mana ada Tesya Octavia, Cynthia Dewi, Ratunisha Nabila, dan Rahma. Baik, kepada pemateri 1, saya persilakan. Terima kasih saudara Rupi. Mungkin boleh di-share screen dulu. Oke, udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Pertama-tama mungkin saya yang lebih utama akan menjelaskan fisiologi pada kehamilan atau gestasi pada kehamilan normal. Nah, di sini boleh slide-nya dilanjutkan. Di sini fisiologi kehamilan itu sendiri dimulai pada saat perubahan yang terjadi pada 14 hari sebelum periode menstruasi. Nah, dimulai dari masa konsepsi sampai dengan melahirkan. Lamanya kehamilan itu rata-rata 30 sampai 40 minggu. Nah, itu pada manusia, sedangkan pada hewan itu contohnya pada kucing itu lama kehamilannya itu 58 sampai 67 hari biasanya. Nah, contoh lain lagi itu pada mencit, biasanya itu lama kehamilannya itu 20 hari. Nah, terus perubahan perkembangan fisiologi yang terjadi pada masa kehamilan itu dibagi menjadi dua kelompok dasar, yaitu maternal anabolik fase dan maternal katabolik fase. Nah, maternal anabolik fase itu sendiri terjadi perubahan fisiologi untuk membangun dan memperkuat kemampuan tubuh ibu untuk memberi suplai darah dalam jumlah yang relatif besar. Nah, jadi di sini itu biasanya ini awal dari kehamilan. Jadi fase awal dari kehamilan itu adalah fase maternal anabolik fase. Nah, di sini tubuh ibu itu nanti akan beradaptasi atau dia akan beradaptasi untuk menyuplai darah dengan relatif besar karena ada janin di dalam perutnya gitu, di dalam rahim. Kemudian itu nanti setelah pertengahan kehamilan itu yang disebut dengan maternal katabolik fase. Nah, itu terjadi fase yang mendominasi penggunaan energi dan penyimpanan zat-zat gizi. Nah, di sini penyuplai energi itu lebih besar dan zat-zat gizinya itu lebih besar karena di sini pada fase ini itu janin sudah membentuk organ-organ kayak udah membentuk tangan, lengan, udah membentuk mata kayak gitu. Jadi energi yang diambil oleh janin itu juga lebih besar gitu. Selanjutnya, yang pertama itu ada plasenta. Nah, plasenta itu berperan untuk menyediakan dan mentransfer zat gizi dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin selama masa kehamilan. Di samping itu juga janin berperan aktif dalam metabolisme plasenta. Nah, jadi yang kita ketahui sendiri bahwa untuk sebagai penghubung antara ibu dan janin itu adalah plasenta gitu. Yang menyuplai makanan dari ibu ke janin itu adalah plasenta yang berperan di situ. Nah, dalam plasenta ini itu terdapat hormon yang bekerja juga. Nah, selanjutnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kerja hormon. Yang pertama itu ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan uterus, pertumbuhan payudara, retensitas air, dan natrium, pelepasan hormon hipofise. Nah, kalau yang dari poin-poin ini itu nanti akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, di sini dalam hormon estrogen ini ada
yang namanya estriol. Estriol itu adalah hormon estrogenik utama pada kehamilan yang merupakan produk yang terjadi akibat interaksi antar plasenta dan hormon-hormon adrenal janin. Nah, kadar estriol dapat diukur dalam urin serta darah dan merupakan indikator penting untuk menunjukkan fungsi plasenta serta kesehatan janin khususnya pada kehamilan lanjut. Nah, jadi hormon estrogen ini juga bisa berperan untuk misalkan kita mau ngecek apakah janin itu baik dalam dalam rahim ibunya, dan juga apakah plasenta itu bekerja baik untuk janin gitu. Nah, itu bisa dicek dari hormon estrogennya, apakah hormon estrogennya itu kadarnya itu bagus atau enggak gitu. Lanjut. Lanjut. Mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Oke, hormon selanjutnya itu ada hormon progesteron. Nah, seperti yang kita ketahui, hormon estrogen dan hormon progesteron itu sudah ada di dalam tubuh seorang wanita, tapi hormon ini tuh akan meningkat ketika seorang wanita itu mengalami kehamilan. Nah, jadi biasanya kalau pada hormon estrogen itu fungsinya nanti akan membuat berperan dalam membuat saluran baru untuk pembuluh darah yang baru ke janin gitu. Kayak misalkan kita kan kalau pembuluh darah pada manusia itu sendiri, pada manusia itu sendiri itu kita tahu kalau pembuluh darah untuk manusia itu kan dialurkan ke seluruh tubuh. Nah, tapi ini kan nanti kalau peranan dari estrogen itu adalah membuat pembuluh darah baru yang akan menyalurkan ke tubuh janin itu gitu, kayak memberikan nutrisi lewat darah itu ke janin. Nah, jadi yang di situ berperan adalah hormon estrogen. Nah, kalau hormon progesteron itu biasanya itu berperan dalam memproduksi ASI. Nah, yang seperti kita ketahui itu kalau pada ibu hamil itu biasanya payudaranya akan membesar. Nah, itu yang berperan di situ adalah si hormon progesteron. Nah, dan juga hormon progesteron ini nantinya akan menumbuhkan bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus biasanya itu pada perut si wanita. Kalau kita pernah lihat itu kalau wanita hamil perutnya akan membesar dan terdapat bulu-bulu pada tengah-tengah garis perut si ibu. Nah, itu biasanya itu yang berperan, yang mengaktifkan bulu itu adalah si hormon progesteron. Nah, hormon progesteron itu memengaruhi tubuh melalui relaksasi otot polos dengan efek yang menyebar luas dan relaksasi jaringan ikat, kenaikan suhu, pengembangan diktus lactiferus dan alveoli, perubahan sekretorik dalam payudara. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan ini selanjutnya kepada partner saya. Nah, hormon-hormon pada kehamilan itu juga ada selain estrogen sama progesteron. Nah, salah satunya itu adalah hormon chorionic gonadotropin. Nah, hormon ini tuh yang diproduksi di plasenta. Nah, sering dijadikan acuan positif di test pack. Nah, biasanya kalau orang test pack itu nanti kalau ada hormon HCG tersebut itu nanti biasanya mereka akan disebut positif hamil. Nah, dan juga ada hormon human placental lactogen itu berperan dalam penyiapan nutrisi yang dibutuhkan janin untuk merangsang kelenjar susu. Ada juga hormon oksitosin itu berperan dalam proses melahirkan. Nah, itu biasanya nanti hormon itu akan melenturkan leher rahim pada akhir kehamilan sehingga bayi itu mudah untuk dikeluarkan. Nah, yang terakhir itu ada hormon prolaktin. Nah, hormon ini tuh untuk menyiapkan jaringan payudara dengan membantu menghasilkan produksi ASI. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Saya kembalikan ke saudara Ropi.
Baik, terima kasih Saudari Tessa. Penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cynthia Dewi. Kepada Cynthia Dewi, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari Tessa tadi. Baik, dalam gestasi atau kehamilan ini terjadi perubahan secara fisiologis, yaitu penambahan berat badan. Pada wanita dengan ukuran tubuh rata-rata, rincian penambahan berat badannya tuh sampai kehamilan rata-ratanya itu antara 11 sampai 12 kg. Nah, ini tuh terdapat isi uterusnya tuh di dalamnya terdapat janin. Janin itu beratnya 3,5 kg, ada juga cairan ketubannya. Beratnya itu 1 kg dan plasenta itu 0,5 kg. Dengan pertumbuhan uterus 1 kg, payudara 0,5 sampai 1 kg. Nah, selain itu tadi juga ada pertumbuhan lemak dan protein maternal itu sekitar 3 kg. Dan peningkatan volume darah maternal dan cairan interstisial 2 kg. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita mengalami kehamilan, gestasi itu terjadi perubahan dalam uterus, yaitu serabut otot itu bertambah banyak, tumbuh, membesar, dan meregang disebabkan oleh stimulasi estrogen serta progesteron. Nah, di dalam ini tuh juga terjadi tekanan mekanis oleh janin dan plasenta serta cairan ketuban. Dan dinding uterus menipis, melunak sebesar ketebalannya itu sebesar 0,5 cm. Dan pembuluh-pembuluh darah uterus itu mengalami dilatasi hebat untuk memasok peningkatan volume darah yang sangat besar pada plasenta. Nah, di dalam ini tuh terjadi perubahan serviks dan segmen bawah uterus juga. Kalau di serviks tuh terdapat namanya sumbat mukus. Nah, sumbat mukus tuh biasa disebut dengan operkulum yang terbentuk dari sekresi kelenjar serviks di usia kehamilan minggu ke-8. Nah, sumbat mukus tuh tetap berada dalam serviks itu sampai persalinan dimulai. Nah, pada saat itu dilatasi serviks menyebabkan sumbat tersebut terlepas. Terlihatnya mukus serviks merupakan salah satu tanda dini persalinan. Nah, untuk segmen bawah uterus itu dibagi menjadi dua, yaitu segmen bawah uterus dan segmen atas uterus. Segmen bawah uterus itu berkembang dari bagian atas kanalis cervix setinggi ostium interna bersama isthmus uteri. Nah, kalau segmen bawah itu lebih tipis daripada segmen atas dan segmen atas. Selanjutnya. Selain itu juga terdapat perubahan dalam vagina. Pada awal kehamilan ini, vagina dan serviks memiliki warna yang hampir biru. Warna kebiruan ini disebabkan oleh dilatasi vena akibat kerja hormon progesteron. Dan kalau dia misalnya nggak mengalami gestasi, itu biasanya dia berwarna pink, merah muda. Dan juga dia mengalami trus. Nah, trus atau vaginitis candida itu sering ditemukan pada kehamilan. Nah, ini tuh adalah sebuah infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur, yaitu nama jamurnya Candida albicans secara berlebihan. Dia tumbuhnya itu secara berlebihan. Meskipun Candida merupakan flora normal di usus, tapi jika bagi vagina itu merupakan sebuah infeksi. Kehamilan dengan kadar estrogen dan glukosa yang tinggi di dalam sirkulasi darah merupakan kondisi yang mendukung pertumbuhan si jamur Candida ini. Jadi jamur di Candida ini
jamur kandida ini tumbuh di vagina itu karena adanya kadar estrogen dan glukosa yang tinggi. Gitu. Terus selain itu juga perubahan pada payudara. Nah, di sini menimbulkan proliferasi jaringan, perubahan dilatasi pembuluh darah, dan perubahan sekretorik pada payudara. Peningkatan sensitivitas. Jadi kalau dalam masa gestasi itu dia akan lebih sensitif daripada biasanya. Lalu muncul cairan jernih ditemukan pada payudara pada usia kehamilan 4 minggu dan kolostrum dapat diperah keluar pada usia kehamilan 16 minggu. Nah, ini sering kita kenal dengan sebutan ASI. Nah, ini mulai keluar ini saat kehamilan 4 minggu. Lalu vena permukaan akan terlihat kehamilan sekitar 8 minggu. Oke, baik. Mungkin penjelasan dari saya hanya sampai segitu, lalu akan dilanjutkan oleh partner saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Cynthia Dewi. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Perubahan lainnya pada kehamilan yaitu perubahan pada traktus urinarius, di mana pada perubahan traktus urinarius ini dia akan menimbulkan permasalahan pada urinarius. Kemudian urin tambahan tidak diproduksi karena terjadinya peningkatan retensi natrium dan air. Selain itu, terjadinya pembesaran kandung kemih. Selanjutnya perubahan pada traktus alimentarius. Ini terjadinya morning sickness, kemudian penyebab pasti belum diketahui. Tetapi kemungkinan keadaan ini merupakan reaksi terhadap peningkatan kadar hormon yang mendadak. Kemudian terjadi reflux asam lambung yang mana disebabkan oleh regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus bagian bawah. Dan kemudian terjadi konstipasi yang mana disebabkan oleh penurunan mobilitas usus hingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyerap cairan. Perubahan fisiologi lainnya yaitu perubahan pada sistem respiratorius, di mana uterus yang membesar akan mendorong diafragma ke atas, ya, sehingga mengubah bentuk toraks, namun tidak mengurangi kapasitas paru-paru. Kemudian pada perubahan ini, frekuensi respirasi meningkat untuk mendapatkan lebih banyak oksigen yang diperlukan. Keadaan ini untuk dapat menimbulkan sedikit hiperventilasi. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Ratu Nisha Nabila. Kepada Saudari Ratu, dipersilakan. Baiklah, saya Ratu Nisha Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pada kulit. Jadi yang pertama yaitu pigmentasi atau kelenjar hipofise anterior yang dirangsang oleh kadar estrogen yang tinggi akan meningkatkan sekresi hormon atau MSH atau melanophore stimulating hormone. Yang kedua, bekas-bekas regangan atau striae gravidarum yang sering disebut sebagai stretch mark. Yang ketiga yaitu spider nappy yang merupakan lesi kulit berwarna merah terang di bagian tengahnya yang terdapat sebuah arteriol dengan cabang-cabang halus yang memancar. Selanjutnya, yaitu perubahan pada skeleton dan persendian. Yang pertama yaitu berat uterus dan isinya menyebabkan perubahan titik pusat gaya tarik bumi dan garis bentuk tubuh. Yang kedua yaitu lengkung tulang belakang akan mengimbangi pembesaran abdomen. Yang ketiga, postur tubuh seperti lordosis. Yang keempat, jaringan ikat pada persendian panggul akan melunak. Yang kelima, mobilitas simpesis pubis dan persendian sakroliaka akan bertambah sehingga rongga panggul menjadi lebih besar. Selanjutnya,
Perubahan pada metabolisme. Tubuh wanita hamil yang sehat akan bekerja dengan efisiensi maksimal. Laju metabolik basal pada wanita tersebut adalah 15-25% lebih tinggi daripada nilai normalnya dalam paruh kedua kehamilan. Sehingga masukan diet bagi wanita tersebut harus cukup untuk mengatasi aktivitas fisiologis tambahan ini. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Kadar gula darah wanita hamil lebih tinggi daripada keadaan tidak hamil. Hal ini mungkin terjadi akibat zat antagonis insulin yang dihasilkan oleh plasenta. Akibatnya adalah jumlah gula yang lebih banyak dalam darah maternal untuk waktu yang lebih lama, sehingga gula yang banyak ini akan diteruskan ke dalam janin. Yang kedua yaitu metabolisme protein lemak. Metabolisme lemak pada wanita hamil lebih mudah terjadi untuk digunakan sebagai sumber energi bila dibandingkan dalam keadaan tidak hamil. Karena itu, wanita tidak hamil mempunyai kecenderungan untuk mengalami ketosis, khususnya kalau kebutuhan akan energi lebih besar daripada jumlah energi yang didapat, dipasok dari simpanan glikogen yang terbatas. Selanjutnya, kelainan pada kehamilan akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Baiklah, saya Risyati Rahmadani akan menjelaskan tentang kelainan pada kehamilan. Yang pertama itu ada anemia. Anemia pada ibu hamil disebabkan karena masih kurang dan rendahnya asupan gizi, dan juga dapat disebabkan karena ketidaktahuan tentang pola makan yang benar. Zat besi sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak bayi di awal kelahirannya. Kekurangan zat besi sejak sebelum hamil bila tidak diatasi dapat mengakibatkan ibu hamil menderita anemia. Yang kedua yaitu hamil anggur. Hamil anggur itu adalah kehamilan yang gagal. Ini terjadi karena adanya kelainan pada proses perkembangan sel telur setelah dibuahi, sehingga janin gagal tumbuh menjadi seorang bayi. Pada hamil anggur, sel-sel telur dan plasenta yang tidak berkembang ini akan membentuk kista yang menyerupai anggur putih. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan kromosom selama kehamilan. Kelainan ini bisa dideteksi pada trimester pertama kehamilan, tepatnya yaitu pada minggu ke-8 hingga ke-9, melalui pemeriksaan darah dan USG. Next. Selanjutnya yaitu placenta previa. Placenta previa adalah kondisi di mana sebagian atau seluruh plasenta menutupi mulut rahim. Kondisi ini umumnya terdeteksi melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada trimester kedua, yaitu saat usia kehamilan 18-21 minggu. Dilansir dari American Pregnancy Association, gejala utamanya adalah perdarahan tanpa disertai rasa sakit dan biasanya berlangsung pada 3 bulan terakhir pada masa kehamilan. Kelainan yang keempat yaitu kehamilan ektopik, yaitu adalah kondisi saat pembuahan sel telur terjadi di luar rahim. Biasanya terjadi di salah satu tuba falopi. Kondisi ini biasanya dideteksi dengan pemeriksaan fisik, USG atau tes darah. Kondisi ini baru diketahui setelah timbulnya gejala seperti sakit perut, nyeri pada tulang panggul, pendarahan ringan dari vagina, mual, dan muntah. Kelainan ini rentan dialami oleh wanita yang mengalami kerusakan tuba falopi, ketidakseimbangan hormon, dan perkembangan abnormal pada sel telur yang tidak dibuahi. Selanjutnya yaitu adalah keguguran. Keguguran adalah keluarnya embrio secara spontan dari dalam kandungan sebelum usia 20 minggu kehamilan. Sayangnya penyebab keguguran belum diketahui secara pasti. Namun para ahli memperkirakan bahwa keguguran dapat disebabkan oleh keabnormalan pada kromosom janin, yaitu terutama pada trimester pertama, ketidakseimbangan hormon, dan infeksi pada janin. Yaitu selanjutnya preeklamsia. Dilansir dari National Institute of Child Health and Human Development, preeklamsia menjadi komplikasi
komplikasi kehamilan yang berbahaya dan meningkatkan risiko kelahiran prematur hingga kasus kematian ibu hamil. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ibu hamil mengalami preeklamsia, seperti menjalani kehamilan pertama, yaitu mengalami kondisi preeklamsia di kehamilan sebelumnya, menjalani kehamilan di atas usia 35 tahun. Ibu mengalami kondisi obesitas dan menjalani kehamilan kembar. Baiklah, baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Rahmat atas penjelasannya terkait kelainan-kelainan yang terjadi pada kehamilan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami terkait fisiologi kehamilan ataupun gestasi, yang mana fisiologi kehamilan ini ada beberapa yang dapat kita simpulkan bahwa perubahan perkembangan dikelompokkan menjadi dua kelompok dasar, yaitu ada material anabolik fase dan material katabolik fase. Selain itu terdapat plasenta, yang mana plasenta ini berperan untuk menyediakan dan mentransfer zat gizi untuk perkembangan janin. Dalam kehamilan pun tentu juga akan ibu hamil juga akan mengalami perubahan fisiologis, mulai itu dari perubahan dalam uterus, kemudian perubahan dalam vagina, perubahan pada payudara, dan perubahan fisiologis lainnya. Tidak hanya pada perubahan fisiologis, tidak jarang juga akan menimbulkan kelainan-kelainan pada kehamilan, yang mana terdapat itu kelainan kehamilan seperti hamil anggur, kemudian plasenta previa, kehamilan ektopik, dan preeklamsia. Oke teman-teman, itulah penjelasan terkait fisiologi kehamilan ataupun gestasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share. Udah banyak gaya kau nih. Kau yang banyak. Wih, aku nak balik, woi.